Nah, selama ini apa yang dilakukan Arta dalam proses penyadaran pada masyarakat ini, dan juga siapa saja sasarannya, dan media apa yang selama ini dipakai untuk penyadaran ini? Kalau di sini di Jogja, saya juga pernah melakukan sosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya. Iya, bagaimana bahayanya human trafficking, dan ternyata mereka tidak tahu, wah ada ya human trafficking gitu. Seperti kasus yang asing ya Romo, padahal ini adalah permasalahan bangsa yang memang luar biasa gitu ya Romo. Oh, ini menarik sekali karena Arta cerita tentang studinya dan ternyata ada novel gitu ya, novel tentang human trafficking ini. Orang-orang Oitimu judulnya Romo. Judulnya Orang-orang Oitimu. Iya. Wah, ini menarik. Apakah sedikit Arta bisa cerita Boleh? sedikit tentang novel ini? Tentu saja, Romo. Bagaimana novel, sebuah karya sastra, menjadi sarana untuk penyadaran? Iya. Itu gimana? Kalau untuk menyentuh orang muda ya secara khusus Romo, apalagi ini berdasarkan UAP juga ya Romo, perwujudan UAP Universal Apostolic Preference. Oh iya, kamu sangat yesuit sekali. Saya jarang menyebut itu, kamu malah nyebut. Iya. Oke. Tentang penyadaran orang-orang muda ya Romo. Kalau mereka membaca novel ini, novel karya Felix Kanesi. Felix Kanesi ini orang NTT asli ya Romo. Jadi dia ini menulis tentang novel orang-orang Oitimu, menceritakan tentang kisah-kisah orang Oitimu mulai dari zaman penjajahan hingga timur-timur terlepas dari Indonesia gitu ya Romo. Banyak penindasan ketidakadilan, salah satunya tentang human trafficking juga ya Romo. Tentang bagaimana gereja berperan di dalamnya gitu ya Romo. Jadi saya rasa buku ini layak untuk dibaca banyak orang, karena bisa menyadarkan banyak orang juga bahwa masalah ini bukan cuma masalah di NTT. Dan ketika orang sudah membaca buku ini, banyak orang jadi paham gitu ya Romo, jadi tahu, bahkan menyentuh sisi emosinya mereka, tidak sekedar cuma baca berita, jadi mereka tahu gitu, berlalu begitu saja ya. Dan banyak fakta yang disembunyikan juga di dalam media-media mainstream gitu Romo. Tapi ketika sastra ini berbicara, sastra berbicara tentang kebenaran. Ini yang sesungguhnya terjadi. Realitas itu dituliskan Felix di sini secara langsung gitu Romo. Dan saya rasa ini layak untuk dibaca supaya benar-benar kita benar-benar bisa mengetahui secara langsung gitu. Ini menarik karena ini menyangkut bidang studi yang Arta geluti sekarang ini di dunia komunikasi. Jadi ini cara penyadaran tetapi tidak melalui sesuatu yang yang penelitian rumit, tetapi penyentuhan lewat emosi gitu ya. Lewat emosi pembaca, lewat sastra. Lewat sastra itu justru komunikasi yang menyentuh hati, yang justru akan membuat orang pada kesadaran-kesadaran baru tentang ngerinya human trafficking ini ya. Iya, dan sastra sekarang kan Romo nggak cuma dari novel-novel biasa, maksudnya buku dalam bentuk buku ya Romo. Itu juga udah disosialisasikan, didistribusikan lebih tepatnya, mulai dari media sosial, ada Instagramnya juga, Facebooknya, bahkan podcast ya Romo, secara nasional tuh banyak yang membahas tentang ini. Karena ini dia pemenang Romo, pemenang DKJ ya, Dewan Kesenian Jakarta 2018 novel ini. Jadi merupakan novel etnografis yang luar biasa ya Romo, untuk menceritakan Timur bagaimana, masyarakat NTT bagaimana. Ini menarik sekali. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini yang saya tanyakan pada suster juga. Kenapa wilayah Indonesia Timur ini? Kan ya dunia jurnalistik itu kan yang selalu jadi sorotan tuh kota-kota besar. Iya, Jawa Jakarta, dan sekitarnya. Jawa dan sekitarnya. Kenapa justru human trafficking ini yang tidak kita sangka itu ternyata terjadi di daerah Flores gitu ya, di daerah NTT gitu ya, dan di NTT Timur, Flores ya Romo. Itu kira-kira kenapa? Karena mereka itu ya Romo? Ini dia tadi salah satunya. Media mainstream itu kan cuman menyoroti Jawa dan sekitarnya gitu ya Romo. Ya. Ada banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini yang tidak tersorot gitu. Jadi ketika ada media, ada wadah yang bisa menceritakan ini terlepas dari ideologi politik media itu sendiri gitu Romo. Seperti Felix sebagai orang NTT, orang asli NTT, dia punya ruang untuk itu. Ruang sastra itu gitu Romo. Dia mau menceritakan lewat sastranya, lewat karyanya,
bahwa inilah NTT, inilah kasus permasalahannya gitu. Jadi dia punya wadah tersendiri untuk itu tanpa diintimidasi oleh si pemilik media itu gitu, Romo. Nah, saya rasa dengan cara ini orang tahu, oh ternyata ada kasus ini ya di NTT gitu. Dan dia bisa menceritakan itu dengan leluasa gitu, Romo. Jadi ada kemerdekaan dalam menyuarakan suara orang-orang yang tertindas ini. Iya, ini seperti yang begitu, kekuatan sastra saya kira ada di situ ya. Iya, ketika jurnalisme dibungkam, sastra memang harus berbicara. Dan Felix udah mengambil ruang di situ, Romo. Dan ketika Felix ini menjadi pemenang di dalam Dewan Kesenian Jakarta, semua orang jadi terfokus pada NTT gitu, Romo. Wah, ternyata ada permasalahan ini ya di NTT gitu. Besar di situ. Iya, walaupun dalam bentuk sastra ya, Romo. Begitulah kekuatan etnografis di dalam sastra itu gitu, Romo. Baik, sekarang kembali ke pengalaman Arta sendiri. Ya. Apakah ada pengalaman yang memilukan hati, yang dimana Arta itu merasa, wah saya gagal, saya tidak bisa menolong? Kalau kegagalan itu di dalam perjuangan itu wajar ya, Romo. Jadi kita nggak usah merasa gagal terus down, akhirnya udah selesai. Dalam setiap perjuangan itu pasti harus ada terus dan terus begitu. Karya ini berkelanjutan dan kita berjejaring di dalam melawannya. Nah, ketika saya menjemput jenazah, Romo, hati saya selalu teriris ya, Romo. Walaupun beberapa kali udah beberapa kali menjemput, bahkan udah puluhan jenazah yang saya jemput, Romo, bersama Suster Lauren dan bersama teman-teman jaringan di sana. Tapi saya selalu menempatkan bahwa saya ini adalah korban itu gitu, Romo. Ketika anaknya menjemput mamanya yang sudah di dalam peti terbungkus mayat gitu, Romo, saya merasa saya menangisi mama saya gitu. Dan ketika ada anak yang menangisi ayahnya, saya merasa saya menangisi ayah saya gitu, Romo. Dan saya ketika mendengarkan korban-korban ini, yang juga ada korban eksploitasi seksual ya, Romo, saya merasa sebagai perempuan saya merasa ditindas juga, Romo. Saya merasakan apa yang mereka rasakan itu juga saya rasakan gitu. Emosi saya bermain di dalamnya gitu, Romo. Dan saya merasa bahwa ini harus dituntaskan gitu, Romo. Dan saya harus terlibat di dalamnya gitu, Romo. Dan saya nggak mungkin terlibat di lapangan sepenuhnya gitu ya, Romo. Jadi kita butuh teman-teman yang memang ada di lapangan. Kita juga butuh orang-orang yang ada di lapangan, ada di mana-mana gitu ya, Romo. Jadi berjejaring gitu, selalu gitu, Romo. Baik, ini pengalaman yang miris gitu ya, yang lalu miris. Akan mempengaruhi kita dalam bertindak juga. Nah, apakah juga ada pengalaman yang menyentuh hati, yang membuat Arta itu semakin diteguhkan bahwa ya saya akan terus berjuang untuk melawan human trafficking? Iya, yang tadi saya katakan, Romo, selain jemput jenazah, kami juga membantu orang-orang yang bermasalah ya, Romo, PMI yang bermasalah yang dipulangkan gitu, yang menjadi korban eksploitasi gitu. Ketika saya mendengarkan ceritanya langsung, saya menangani langsung bersama Suster Lauren dan teman-teman jaringan. Saya mendengarkan bagaimana dia bercerita, saya menyaksikan sendiri bagaimana kondisi dia gitu ya, Romo, traumatisnya dia itu terterpa langsung ke saya gitu, Romo, yang saya saksikan di lapangan. Saya merasa ini benar-benar harus dituntaskan gitu, Romo. Dan bagaimana caranya? Kita yang harus bersama. Kami nggak bisa sendiri, Romo. Saya nggak bisa sendiri, Suster nggak bisa sendiri, dan teman-teman jaringan nggak bisa sendiri. Kita selalu berjejaring. Bahkan jejaring internasional, Romo. Ada teman-teman juga yang di Malaysia yang membantu, selalu membantu gitu ya, Romo. Berbagai kasus ini. Dan yang menguatkan saya juga Suster Lauren yang sudah lama berkecimpung di dalamnya selalu mengatakan begini, Arta, kita cuma bisa membantu sebisa kita gitu. Selebihnya serahkan pada Tuhan gitu. Ya, jadi kita membantu sebisa yang kita bisa gitu, semampunya kita gitu, Romo. Jadi selebihnya serahkan pada Tuhan gitu. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dan itu udah nyata gitu, Romo. Kami bisa melakukan itu, membantu teman-teman, itu udah sesuatu hal yang patut diperjuangkan gitu untuk seterusnya. Baik, ini ada pertanyaan yang saya sendiri sering sulit merumuskan. Di Indonesia ini yang terjadi kan pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur dan masyarakat juga sedang kagum-kagumnya dengan pemerintah saat ini yang sungguh mengembangkan, menyejahterakan masyarakat yang cukup ada perubahan besar dulu dan sekarang ya.
Tetapi lalu di sisi lain ada kasus perdagangan manusia yang seperti tersembunyi dan tidak terangkat ke permukaan karena semua orang sedang kagum dengan pembangunan di negeri ini. Juga saya mengenang bangsa ini adalah bangsa yang religius. Orang-orang itu beragama dengan sangat baik, dengan sangat taat gitu ya. Tetapi ternyata problem-problem kemanusiaan seperti migran ini juga menjadi tertutup gitu ya. Lalu tidak terangkat ke permukaan. Juga perdagangan manusia ternyata mengerikan sejauh yang kita dengar dari pengalaman Arta tadi. Dan ini problem-problem ini menjadi tertutupi oleh banyak hal yang kita tidak fokus ke situ. Nah, sebetulnya Arta sendiri sebagai relawan kemanusiaan ini, relawan untuk melawan perdagangan manusia ini, apa yang diharapkan pada pemerintah? Masih pengen supaya pemerintah itu ngapain terhadap kasus ini ya. Lalu juga karena kita ada di lingkungan gereja, apa yang harapannya gereja Katolik di Indonesia ini harus lakukan dalam menghadapi hal-hal semacam ini, dan juga masyarakat agama secara umum, supaya kehidupan beragama itu tidak hanya yang aturan-aturan saja, tetapi sungguh menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat, membantu orang-orang yang berkesusahan ini. Ya. Kalau di pemerintah, Romo, seperti yang Romo bilang tadi, infrastruktur ya, Romo, membangun infrastruktur. Menurut saya sih pembangunan infrastruktur itu sangat perlu, Romo, karena itu mempermudah mobilitas dan membangun peradaban juga, Romo. Dan ketika infrastruktur terbangun, itu juga merupakan salah satu bukti bahwa itu adalah tindakan nyata pemerintah, gitu ya, Romo. Untuk lalu kemudian saya rasa patut diapresiasi, beberapa hari yang lalu Jokowi meresmikan salah satu bendungan yang ada di Sika, Romo. Di Sika, betul. Iya, bendungan Napon Geten ya, Romo. Napon Geten. Nah, sebelumnya juga pemerintah udah berniat untuk membangun 7 bendungan di NTT, dan itu perlu kita apresiasi. Itu salah satu upaya pemerintah untuk mau memberikan realisasi nyata ya, Romo, untuk masyarakat untuk NTT masyarakat, gitu. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Bahkan bangun ini juga lumbung pangan. Dan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat NTT gitu, Romo, untuk keluar dari permasalahan ini. Jadi masyarakat nggak perlu harus keluar lagi, nggak harus kerja di luar negeri lagi. Mereka bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, membangun wilayah mereka, bangun bendungan, ada airnya. Jadi NTT yang selama ini kekurangan air ya, Romo, khususnya di daratan timur, menjadi bisa keluar dari itu, permasalahan itu. Iya, ada lumbung pangan, mereka jadi memiliki pangan sendiri gitu ya, Romo. Jadi ada lapangan pekerjaan yang sungguh juga dibuka ya. Dan ini perlu kita apresiasi kerja Jokowi, dan perlu dilanjutkan untuk kepemimpinan selanjutnya gitu, Romo. Lalu tapi kita nggak perlu berbangga dengan itu ya, Romo. Kita juga harus memperhatikan bahwa infrastruktur yang dibangun ini juga perlu SDM yang berkualitas gitu. Dan SDM yang berkualitas ini harus dari pendidikan, Romo. Dan pendidikan ini yang bisa memanusiakan manusia gitu ya, Romo. Sehingga infrastruktur yang udah dibangun tadi lebih tepat guna, tepat sasaran. Kalau misalnya dibangun pun SDM yang nggak bisa mengelola, kan sama aja ya, Romo. Nah, ketika infrastruktur udah dibangun, pendidikan juga digalakkan, pendidikan benar-benar diperbaiki gitu ya, Romo. Jadi lebih berkualitas. Saya rasa kita bisa keluar dari rantai ini, Romo. Karena korban ini adalah korban karena mereka tidak tahu, Romo. Jadi ketika mereka tahu, mereka bisa teredukasi dengan baik, mereka bisa punya daya tahan tersendiri ya, Romo, self defense untuk melawan ini gitu, Romo. Itu untuk yang pemerintah. Lalu untuk yang masyarakat. Untuk gereja gimana? Gereja dulu. Gereja. Kalau untuk gereja, saya apresiasi, Romo, yang udah dilakukan oleh gereja sejauh ini di NTT berdasarkan pengalaman saya bersama Suster Loren dan teman-teman jaringan di sana. Kalau di Ruteng itu mereka sudah aktif ya, Romo. Memberlakukan langsung memberikan sumbangan kepada umat untuk memberikan bibit seperti yang saya katakan tadi, bibit, tanah, lahan gitu ya, Romo, lahan untuk digarap, memberikan bimbingan gitu, langsung dibimbing, Romo, hingga itu menghasilkan, bahkan hingga buahnya benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang gitu, Romo. Begitu juga yang di Larantuka, kelompok Mama Sayang,
mereka beternak sapi, beternak kerbau gitu ya Romo, kambing, bahkan itu sampai beranak dan cara membayarnya itu mereka mengembalikan modal yang udah diberikan gereja. Dan saya rasa itu adalah firman yang membumi ya Romo. Jadi firman itu tidak sebatas di altar saja, tetapi firman di pasar. Ya, jadi maksud saya itu lebih membumi daripada sekedar untuk kita sosialisasi oke lah dari atas sampai bawah. Tapi dari bawah sampai ke bawah lagi isi perut ini kan harus diisi juga Romo. Gitu. Saya rasa itu karya nyata yang bisa dilakukan oleh gereja untuk terlibat secara langsung gitu ya Romo. Menghidupi masyarakatnya, umatnya khususnya gitu. Untuk masyarakat agama pada umumnya. Masyarakat agama pada umumnya mungkin saya rasa lebih ke tindakan preventif jangan dilupakan untuk sosialisasi human trafficking ini Romo. Lalu bisa mencontoh yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok Mama Sayang dan kelompok yang ada di RGS ini ya Romo. Jadi lebih memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ya, itu lebih tepatnya untuk yang masyarakat secara umum gitu. Jadi ketahanan pangannya ada, masyarakatnya juga ada pekerjaan gitu. Mereka benar-benar mendapatkan ini jalan keluarnya begitu Romo. Sehingga ini bisa terputus gitu. Baik, menarik sekali kisah-kisahnya Arta. Baik, sekarang terakhir closing statement. Apa yang mau Arta sampaikan untuk pemirsa MoTV ini dan juga mau mengatakan apa dalam rangka, saya dulu pernah lihat Arta di medsos ya, lawan human trafficking itu sangat kurus tapi sangat kuat gitu ya. Astaga Romo, jangan main fisik lah Romo. Tapi, nah closing statementnya apa? Apa yang mau Arta katakan untuk para pemirsa ini dan untuk melawan human trafficking ini? Silakan. Yang pertama, saya lihat ke sana ya. Ke sana ya, silakan. Ya, yang pertama saya mau berterima kasih kepada Paus Fransiskus yang udah benar-benar fokus untuk melawan human trafficking, bahkan untuk mengangkat salah satu Romo Michael Chesney. Ya, Romo Michael Chesney untuk karya human trafficking, dan sahabat Insan udah berusaha untuk mentranslate 2 karya Paus Fransiskus, dan itu bisa dibaca langsung di blog Insan www.sahabatinsan.org. Kemudian untuk memberantas sindikat human trafficking kita butuh jaringan, dan saya berterima kasih untuk seluruh teman-teman jaringan yang sudah konsen di dalam karya ini. Semoga pelayanan teman-teman jaringan juga terberkati oleh Tuhan dan semakin banyak jiwa yang terselamatkan, semakin banyak orang-orang yang bisa dicegah untuk tidak menjadi korban dari human trafficking. Kemudian yang ketiga, untuk para teman-teman khususnya kaum menengah ke atas ya, untuk lebih konsen lagi ke permasalahan ini, bahwa permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan masyarakat di kalangan bawah saja, tetapi permasalahan masyarakat yang di kalangan atas juga, yang memiliki banyak kepentingan gitu, mulai dari banyak hal. Salah satunya korupsi itu juga akar dari human trafficking ini, kerakusan untuk lebih menang sendiri, haus akan kekuasaan juga, itu berdampak semua untuk human trafficking ini. Dan salah satu kuncinya juga yang mau saya tanamkan, bahwa seperti semboyan sahabat Insan, Vox Victimae Vox Dei, suara korban adalah suara Tuhan, maka sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan suara itu. Amin, haleluya. Gitu Romo. Baik Arta, terima kasih. Ya, terima sudah kasih ngobrol-ngobrol dan terima kasih atas waktunya. Ya, Romo. Dan saya tutup dulu untuk para pemirsa. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Guys, itu tadi perbincangan saya dengan Arta, seorang aktivis relawan kemanusiaan, lebih-lebih dalam rangka melawan human trafficking. Dan saya hanya akan menggarisbawahi apa yang dia katakan terakhir, Vox Victimae Vox Dei. Dulu kita mengenal Vox Populi Vox Dei dalam dunia politik, tetapi dalam dunia kemanusiaan Vox Victimae Vox Dei. Suara korban adalah suara Tuhan. Suara para survivors ini, suara para penyintas ini adalah suara Tuhan. Mari kita dukung karya-karya kemanusiaan semacam ini, dan kita masih akan mencoba menyuarakan melalui program-program yang ada di dalam MoTV ini, dan kita akan berlanjut
dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih pada Arta, terima kasih pada para pemirsa, dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih Romo.